Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak masuk hari ini? Najwa. Kenapa Najwa tidak masuk? Sakit. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Siap, semangat untuk belajar? Semangat. Sudah sarapan di rumah? Sudah, oke. Nah, kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kata tanya dan kalimat SPO, subjek, predikat, dan objek ya. Nah, hari ini Ibu mau tanya dulu sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu tempat umum? Ada yang tahu tempat umum itu apa? Anak siapa itu tempat umum? Itu contohnya. Apa itu tempat umum? Itu contohnya. Tempat umum adalah tempat yang dikunjungi oleh banyak orang atau merupakan fasilitas yang digunakan oleh orang. Contohnya apa? Anasya Mall, apa Zam? Pantai, Khalid. Rumah apa? Kolam renang, iya hebat. Hari ini kita akan belajar tentang yaitu tempat umum dan tanda peringatan yang ada di tempat umum ya. Jadi tujuan sudah tadi. Iya, hari ini kita akan belajar tempat umum dan ulang. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal
tempat umum dan tanda-tanda peringatan yang ada di tempat umum. Nah, sebelumnya kita tepuk semangat dulu biar semangat ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Iya, sudah semangat ya untuk belajar hari ini ya. Sekarang Ibu minta kalian untuk menonton video yang ada di depan. Kita tonton, kita simak sama-sama videonya ya. Dicermati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sobat Leksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Leksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang tempat umum dan tanda peringatan di tempat umum. Apa ya itu tempat umum? Ya, tempat umum adalah tempat yang umumnya terdapat banyak orang untuk berkumpul ataupun melakukan kegiatan baik secara terus-menerus ataupun sementara. Tempat umum juga bisa disebut sebagai ruang publik. Jadi, semua orang bisa berada di tempat umum. Tetapi, apakah kalian bisa menyebutkan contoh-contoh nama tempat umum? Nah, agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Adik-adik sobat Eksis, tempat umum adalah tempat di mana semua orang bisa berada di dalamnya dan menggunakan fasilitasnya. Hampir setiap hari kita semua berada di tempat umum. Jadi, dari ciri-ciri yang sudah Kak Ella sebutkan tadi, apa ya contoh dari tempat umum itu? Benar sekali, contohnya seperti sekolah. Sekolah adalah tempat umum di mana semua orang bisa berada di dalamnya dan mendapatkan fasilitasnya. Lalu, contoh tempat umum yang lain apa ya? Benar sekali adik-adik, contoh yang lain seperti pasar. Pasar adalah tempat umum yang di mana semua orang bisa berada di dalamnya dan melakukan aktivitas jual dan beli. Lalu, contoh tempat umum yang lain apa ya? Oh ya adik-adik, bagaimana kalau kita belajar tempat umum dengan bermain tebak-tebakan? Kak Ella yang memberikan ciri-ciri informasinya, kalian yang jawab ya. Yuk kita bermain tebak-tebakan tentang tempat umum. Kalian simak dengan baik ya. Adik-adik, kita baca informasi tentang tempat umum berikut ini bersama-sama yuk. Aku adalah sebuah tempat untuk berobat dan dirawat. Di tempat ini ada pasien dan petugas medis. Pasien ada yang dirawat di tempat ini berhari-hari. Apakah aku Rumah sakit. Benar, aku ya, adalah betul. tempat umum, yaitu rumah sakit. Aku adalah sebuah tempat umum yang sangat luas. Hal ini karena aku digunakan untuk tempat pesawat udara mendarat. Aku juga digunakan untuk tempat pesawat udara lepas landas. Apakah aku? Bandara. Benar. Ya. Aku adalah bandara ya. atau Bandar udara. Ya, betul. Aku adalah tempat untuk sarana olahraga air. Orang-orang menggunakanku untuk berenang dan menyelam. Saat berada di tempatku, kalian harus menggunakan pakaian khusus untuk
berenang. Apakah aku? Apa kolam berenang? Iya, Benar. betul sekali. Kolam berenang. Kolam renang. Adik-adik sobat eksis, setelah kita bermain tentang tebak-tebakan tempat umum tadi, mana lagi ya tempat umum yang belum kita sebutkan? Apakah kalian bisa membantu Kak Ella untuk menyebutkannya? Ya, benar sekali adik-adik. Contoh tempat umum yang lainnya itu seperti perpustakaan, museum, wahana bermain, taman rekreasi, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, dan masih banyak lagi tempat umum yang lainnya. Adik-adik, meskipun tempat umum itu digunakan oleh banyak orang, namun kita tidak boleh semau kita sendiri. Kita harus taat dan patuh pada aturan-aturan yang ada di tempat umum. Sehingga yang harus kita tahu yakni bahwa di dalam tempat umum itu terdapat peraturan. Peraturan di tempat umum itu bisa berupa aturan tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Peraturan-peraturan ini diwujudkan dalam bentuk tanda-tanda. Tanda-tanda ini berupa gambar yang biasa disebut dengan rambu-rambu. Adik-adik, rambu-rambu itu terdapat 3 pembagian warnanya. Yang pertama yaitu rambu warna kuning. Rambu warna kuning ini sebagai peringatan pada bahaya. Jadi, rambu ini mengingatkan kita agar lebih berhati-hati. Bagaimana ya contoh dari rambu warna kuning itu? Nah, berikut ini adalah contoh dari rambu warna kuning. Kalian perhatikan dan simak dengan baik ya. Yang kedua yaitu rambu warna merah. Rambu warna merah adalah larangan. Jadi, tanda ini menunjukkan bahwa kita dilarang untuk melakukan sesuatu. Nah, kalian perhatikan contoh rambu warna merah berikut ini dengan baik ya adik-adik. Yang ketiga yaitu rambu warna biru. Rambu warna biru itu memiliki 2 arti. Arti yang pertama yaitu perintah ataupun mewajibkan kita melakukan sesuatu. Dan yang kedua yaitu berarti tentang informasi atau pemberitahuan umum. Nah, berikut ini adalah contoh dari rambu warna biru. Kalian perhatikan dengan baik ya adik-adik. Nah, itulah tadi materi tentang tempat umum dan tanda peringatan di tempat umum. Semoga dengan materi ini adik-adik lebih memahami tentang peraturan dan rambu-rambu yang ada di tempat umum. Cukup sekian dulu ya penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian. Dari video tadi, tempat umum apa saja yang kalian lihat? Coba angkat tangannya yang bisa jawab. Haura. Kolam renang, Izzy. Pasar, El. El? Rumah sakit, oke. Ya, sudah cukup. Ya, yang bisa menjawab hebat, kita beri salut dulu. Salut. Apa saja sih tanda peringatan di tempat umum tadi? Ya, ada berapa jenis tanda peringatan? Ada 3. Ada yang berwarna kuning, merah, dan biru. Betul ya. Sekarang Ibu jelaskan ulang tentang tempat umum. Jadi kita ulang kembali, tempat umum adalah tempat untuk melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan bagi masyarakat umum ya. Nah, ini adalah beberapa tempat umum ya. Yang pertama aku adalah tempat bermain di luar ruangan. Ada ayunan, prosotan, dan jungkit-jungkit. Anak-anak senang mengunjungiku ya. Nah, apa itu? Ya, itu adalah taman bermain. Siapa yang pernah ke taman bermain? Wah, iya. Oke. Yang kedua, aku adalah tempat untuk belajar, ada banyak ruangan, ada banyak meja dan kursi ya. Apakah aku? Ya, betul. Aku adalah sekolah ya. Di mana tempat kalian belajar sekarang adalah sekolah. Sekolah merupakan juga tempat umum ya.
Lalu, aku adalah batas antara daratan dan lautan. Aku punya banyak pasir, orang yang mengunjungiku untuk berekreasi. Apakah aku? Betul, itu adalah pantai ya, pantai. Siapa yang pernah ke pantai? Wih, ke pantai. Seru nggak bermain di pantai? Seru. Apa rasanya air di pantai? Asin ya, karena air laut jadi rasanya asin. Tanda-tanda di jalan raya. Ada yang pertama adalah tanda larangan, artinya perbuatan yang dilarang pengguna di jalan. Kemudian ada lampu lalu lintas ya. Nah, lampu lalu lintas ada berapa warna? 3. Ada warna apa saja? Ya, merah untuk berhenti, kuning untuk hati-hati, hijau untuk jalan, betul. Kemudian di jalan juga ada yang namanya zebra cross ya. Zebra cross berwarna apa? Putih ya. Zebra cross gunanya untuk area penyeberangan yang berjalan kaki ya, area penyeberangan. Oke, sekarang ya, Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada kelompok sukses. Yang kedua ada kelompok disiplin. Yang ketiga ada kelompok hebat. Yang keempat ada kelompok super. Lalu kelompok 5, kelompok cerdas. Kelompok 6, kelompok kreatif. Ibu membagi menjadi 6 kelompok ya. Kemudian nanti akan Ibu berikan kalian tugas secara berkelompok dikerjakan bersama teman kelompoknya ya. Nah, dipersiapkan alat dan bahannya, Ibu bagikan gunting serta lemnya ya. Nah, Ibu memberikan 2 lembar kerja per kelompok ya. Kalian yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian gunting dulu ini ya. Kalian gunting dulu. Lalu setelah itu ini kalian cocokkan dengan deskripsinya. Sudah? Ya ini digunting. Sini, sini. Nah, ini digunting. Digunting. Sesuaikan dengan bentuknya, diguntingnya. Baru nanti ini ditempel di sini ya. Samakannya ini masjid, berarti cari di sini yang mana yang seperti yang mendeskripsikan masjid yang mana. Ada yang kata yang penting. Ini gunting ya nih. Saya mengerjakan tugasnya, tugas kelompoknya masing-masing. Sekarang silakan kelompok disiplin maju ke depan. Ayo semua kelompok disiplin maju ke depan sini. Maju ke depan sini kelompok disiplin semuanya maju. Maju. Sebelah sini. Ya. Oke. Perhatikan temannya sedang menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Oke, kelompok disiplin maju ya. Nah, silakan Nafisa menjelaskan. Salam dulu dan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Kami dari kelompok disiplin akan akan menjelaskan hasil diskusi kami. diskusi kami. Ya, yang pertama adalah tanda Yang pertama adalah dilarang berhenti, tandanya seperti ini. Ya, lanjut. Yang kedua, tanda. dilarang parkir. Ya, yang ketiga. Tanda dilarang putar balik. Hmm. Yang keempat dilarang belok kiri. Ya, lanjut lembar kerja kedua. Nah, yang pertama adalah tempat umum. Nah, betul? Yang pertama adalah tempat umum pantai. Ya, lanjut. Yang kedua adalah tempat umum rumah sakit. Ya, lanjut. Yang ketiga tempat umum kebun binatang. Ya. Yang keempat masjid. Ya. Yang kelima bandara. Ya, oke. Itulah Hasil diskusi kelompok kami. Ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu buat temannya. Silakan duduk. Oke. Nah, semuanya sekarang perhatikan ke depan. Nah, selanjutnya setelah kita tadi sudah diskusi kelompok dan dipresentasikan, sekarang kita bermain game. Namanya adalah game word wall ya. Judulnya permainan pencocokan tanda peringatan di tempat umum. Nanti setiap kelompok mewakili satu orang untuk mengerjakannya. Kita mulai, sudah siap mulai? Sudah siap mulai? Oke. Kelompok ini, Haikal, maju. Hati-hati barang mudah terbakar. Tarik barang, hati-hati barang mudah terbakar. Tarik. Iya. Lanjut. Via ya, maju Via. Dilarang membuka pintu, yang mana Via? Pasangannya Via. Dilarang itu ini dilarang membuka pintu ini. Ya, tarik mana? Iya. Tapi lantai licin, coba siapa Najla? Hati-hati lantai licin. Hati-hati lantai licin, yang mana? Iya, betul. Nah, apakah kalian sudah paham materi yang hari ini Ibu sampaikan? Paham ya. Nah, selanjutnya ayo kita ice breaking dulu sebentar. Ice breaking pacu jalur. Ayo Rafael. Oke. Sudah cukup. Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Tugas ini dikerjakan masing-masing ya. Jangan lupa untuk menuliskan namanya.
Caranya adalah kalian mencocokkan ya dengan jawabannya menggunakan penggaris ya. Paham? Ya, masing-masing. Hah? Ya. Belum, nggak ada. Sudah semua ya? Sudah, oke. Kesimpulan kita belajar pada hari ini adalah kita hari ini mempelajari tentang tempat umum. Apa saja contoh-contoh tempat umum itu? Ada mall, ada pusat perbelanjaan, ada pasar, ada kolam renang, ada pantai, ada bandara. Lalu dan ketika kita berada di tempat umum, kita harus mematuhi rambu-rambu yang ada di tempat umum atau tanda-tanda peringatan yang ada di tempat umum. Nah ya, nah minggu depan kita akan belajar tentang imbuhan di ya, yang kata depan di. Bagaimana pembelajaran kalian pada hari ini? Senang tidak? Senang ya. Siapkan semua barang-barangnya disimpan di dalam tas. Simpan semua barang-barang dalam tas. Kita bersiap untuk pulang. Sudah semua? Siapkan Azam? Di situ? Sebentar dulu, temannya belum siap. Sebentar dulu, temannya belum siap. Temannya belum siap sebentar. Oke, semuanya duduk yang rapi. Azam, silakan disiapkan Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.